Sebuah aturan. Sebuah slogan umum yang populer di negeri ini berkaitan dengan aturan adalah aturan dibuat untuk dilanggar. Apakah slogan ini hanya lelucon atau serius? Tapi nampaknya slogan itu begitu populer dan bahkan tak heran karena kepopulerannya slogan ini menjadi realitas dalam kehidupan. Entah apakah ini sebuah kecerdasan dalam mengasumsikan sebuah peraturan sehingga menjadi anekdot yang menciderai makna sesungguhnya, atau sebuah kepicikan pola pikir yang akhirnya menjadi sebuah budaya. Sejatinya aturan dibuat untuk dipatuhi, karena memang aturan dibuat agar terjadi keteraturan. Ketika aturan tersebut dilanggar, pasti ada konsekuensi logis yang terjadi. Sebuah aturan lalu lintas saja yang sederhana, jikalau tidak dipatuhi, maka akan terjadi kemacetan di mana-mana, kecelakaan lalu lintas, dan kehingar-bingaran dampak yang terjadi karena pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah remeh-temeh seperti ini pun begitu minimnya kesadaran untuk mematuhinya. Bagaimana jikalau peraturan yang lebih penting itu akhirnya banyak dampak yang terlanggar? Menyalakan handphone di pesawat, menerobos lalu lintas, tidak berhelm saat mengendarai kendaraan roda 2 merupakan sebuah pelanggaran yang acap kali menjadi sebuah kebiasaan yang membiasa. Tak heran jikalau kesemrawutan itu terjadi. Alam semesta saja dari sebuah keteraturan. Bumi dengan keteraturan dan ketekunannya mengelilingi matahari sehingga terjadilah kehidupan di bumi. Alam telah memberikan banyak contoh keteraturan yang menghidupi seluruh isi bumi. Manakala keteraturan itu terusik, maka bencana alam akan terjadi karena sebuah pelanggaran atas sebuah aturan. Kesadaran akan peraturan itu sebenarnya telah dimiliki oleh setiap manusia. Ia tahu mana yang baik dan buruk, mana yang teratur dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang membawa mudarat. Namun ada kalanya ketidakpedulian akan kesadaran itu terpendam jauh di dasar pemikiran karena sebuah pembenaran diri yang salah kaprah. Aturan yang seharusnya dibuat manakala manusia belum tahu akan adanya sebuah aturan, akhirnya menjadi aturan yang tidak memiliki derajat nilai sama sekali. Aturan yang seharusnya memiliki nilai moral menjadi terdegradasi karena kebutaan dalam pemahaman. Misalnya, sehabis buang air harap disiram. Itulah salah satu dari sekian banyak aturan yang membuat baik si pembuat aturan atau si pelaku peraturan menjadi tidak cerdas. Apakah benar si pembuat aturan itu tidak cerdas, atau si pelaku aturan itu yang tidak cerdas? Bagaimana budaya moral manusia jikalau peraturan tersebut terpampang di toilet-toilet umum, mal, atau bahkan di perkantoran-perkantoran? Untuk sebuah aturan remeh-temeh seperti itu pun masih harus diingatkan. Bahkan sudah diingatkan pun masih banyak juga yang lupa akan kesadarannya. Haruskah sebuah peraturan itu dibuat jikalau sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan? Aturan itu dibuat oleh si pembuat aturan seolah-olah kebodohan itu sudah merajalela. Jangan-jangan nanti akan ada peraturan yang lebih detail lagi di toilet. Misalnya, jatuhkanlah Anda tepat di tengah lubang kloset. Atau peraturan hindari buang air besar sambil berdiri. Atau peraturan sehabis buang air besar jangan lupa cebok. Dari mulai perkara yang sepele pun jika kita mematuhinya, maka alam semesta ini akan berzikir dan memberikan apresiasi kepada kita dalam bentuk sebuah ketenangan jiwa. Memahami aturan alam tanpa adanya sebuah peraturan yang dibuat, tapi tercipta dari sebuah rasa kesadaran yang ada, akan lebih membuat kita menjadi cerdas secara spiritual, karena sejatinya manusia itu makhluk spiritual. Ketika aturan-aturan yang kecil dan sudah dibuat saja masih dilanggar dengan segala argumen pembenarannya, maka sudah sewajarnya untuk level aturan yang lebih tinggi dan jelimet pun
akan ada pelanggaran dengan segala argumen pembenaran yang kenjelimetannya selevel dengan tingginya aturan itu. Tak heran jikalau ada aturan yang dibuat menjadi sedikit ekstrim karena keekstriman pelanggaran peraturan itu sendiri sudah melampaui batas. Contohnya, ada aturan yang terpampang di sebuah halaman rumah kosong yang dibuat sendiri oleh pemiliknya, yaitu hanya anjing yang boleh buang sampah di sini. Apakah sudah serendah ini martabat manusia sehingga anjing yang tidak bersalah pun ikut menjadi korban? Ketika kita melanggar aturan kecil, sebenarnya di dalam hati kecil kita sudah ada signal positif yang menyatakan bahwa ini tidak boleh, itu salah, atau seharusnya begini, dan lain-lain. Dan jika kita melakukan pembiaran, maka signal rasa salah itu perlahan-lahan akan hilang, dan yang seharusnya memang salah akan berganti menjadi sesuatu yang biasa saja untuk dilakukan. Maka pupuklah kesadaran yang ada di dalam hati kecil itu agar tidak sirna, atau ia akan hilang dan berganti dengan berbagai signal negatif yang dianggapnya positif.